akan lanjutkan lagi materi kita yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Rahmat Hidayat, MAG MPD. Pendidikan beliau adalah S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, S2 Pendidikan Islam UIN Imam Bonjol Padang, S2. Nah, ini Pak Ketua kita ini tak cukup satu kali nih S2 beliau Bapak Ibu ya. S2 Bimbingan dan Konseling UNP dan S3 Islamic Study konsentrasi BKI UIN Jogja. Nah, pengalaman narasumber kita yang ketiga ini, yang pertama Ketua Jurusan Stain Curup, yang kedua Pembantu Ketua 1 Stain Curup, Wakil Ketua 2 Stain Curup, Ketua Stain Curup, dan Rektor IAIN Curup. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Program Doktor UIN Batu Sangkar dan juga Ketua Divisi IBKPI APKIN. Nah, Bapak dan Ibu, langsung saja kita serahkan waktu dan kesempatan kepada Bapak Dr. Rahmat Hidayat. Kepada Pak Rahmat, kita persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara terdengar? Terdengar, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang kita hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu segenap pengurus Pusat IBKPI, ada Prof. Amira, ada Pak Wahidin, ada Pak Masril, ada Bu Jun, dan Bapak dan Ibu sekalian pengurus yang mohon maaf Pak, termasuk Pak Bima Rizal, mohon maaf kami tidak bisa sebutkan nama satu persatu demi efisiensi waktu. Para audien, Bapak dan Ibu pengelola program studi, Bapak Ibu dosen, dan Bapak Ibu guru. Tadinya saya menyiapkan slide Prof. Amira terkait dengan deep learning, karena saya tertarik dengan fenomena faktual yang terjadi di kita di Indonesia, di mana ada satu data bahwa Indonesia itu hari ini adalah negara dengan mayoritas Islam, memang menurun dari 2 dekade sebelumnya. Jika 2 dekade sebelumnya itu mayoritas Islam dengan jumlah mayoritas penduduk kita adalah mencapai 89%, pada hari ini sudah menurun menjadi 81%, tetapi itu masih dalam grade majority. Lalu yang kedua, kritikan dari seorang orientalis bernama Grossberg yang mengatakan bahwa Indonesia itu kaya dengan Islam, tapi miskin dengan Muslim. Ini sebuah kritikan yang luar biasa, apalagi lalu beliau mengatakan sementara Eropa itu kaya dengan Muslim, namun miskin dengan Islam. Statement dari Grossberg ini mengingatkan saya dengan statement Muhammad Abduh beberapa waktu yang lalu, beberapa ratus tahun yang lalu. Beliau juga mengemukakan yang sama, bahwa beliau menemukan Muslim di Eropa tapi tidak menemukan Muslim di Indonesia. Nah, dari statement-statement ini kemudian dapat disimpulkan bahwa negara kita yang mayoritas Islam dan nilai-nilai Islam itu sejatinya menciptakan peradaban-peradaban yang baldatun thayyibatun warabun wafur, tetapi faktanya terdapat banyak mal praktek atau banyak diskresi, banyak kelemahan, banyak penyimpangan, sehingga wujud baldatun thayyibatun warabun ghafur itu tidak bisa tercapai secara maksimal. Tentu kemudian banyak kalangan menoleh kepada dunia pendidikan. Nah, ketika bicara dengan dunia pendidikan itu, kita menemukan salah satu pendekatan yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Prof. Abdul Mukti pada hari ini, yaitu terkait dengan deep learning. Ternyata setelah kita ulik-ulik pembelajaran deep learning itu
itu ternyata sesuai dengan pola atau pendekatan pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu sebagai pengantar Bapak dan Ibu. Jadi tadinya saya akan banyak bicara tentang deep learning tersebut karena melihat Prof. Amira dengan Pak Wahidin tadi banyak bicara terkait dengan penguatan konseling, maka kemudian saya dalam waktu singkat tadi mencoba mengalihkan tentang deep learning tadi kepada materi ini. Izin saya mungkin menyampaikan sedikit. Jadi kalau Prof. Amira dan Pak Wahidin bicara tentang substansi Islamic content terkait dengan bagaimana perpaduan atau irisan atau titik temu antara Islam, nilai-nilai Islam dengan bimbingan dan konseling, maka saya akan coba memanfaatkan waktu ini sedikit bicara dari spektrum kelembagaan, yaitu aksiologi dan epistemologi BKPI kita. Karena saya lihat penyelenggara kita ada IBKPI, kemudian yang hadir adalah para dosen-dosen dan mahasiswa BKPI dan beberapa bapak dan ibu lainnya yang ada sebagai guru di sekolah. Nah, apa tantangan BK saat ini sebelum kita masuk ke distingsi BKPI? Tantangannya saya melihat ada 4. Yang pertama, hadirnya budaya baru yang mengubah pola pikir pendidikan, di mana pada proses untuk meningkatkan intelektual dan moral. Namun pada saat ini, jika tadinya social demand dari masyarakat itu adalah pendalaman, empowering, pengayaan terkait dengan konten, terkait dengan nilai-nilai keilmuan, hari ini bergeser menjadi job demand. Jadi ada pergeseran antara orang berpendidikan dalam rangka menuntut ilmu menjadi orang berpendidikan dalam rangka mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang besar. Itu fakta hari ini. Yang kedua adalah cepatnya informasi yang sampai kepada tangan para siswa. Bahkan sebelum guru mengetahui, para mahasiswa sudah mengetahui melalui kecakapan penggunaan media sosial. Apalagi dengan fakta hari ini bahwa banyak terdapat guru-guru kita yang gaptek dalam penggunaan IT atau media sosial, sehingga tertinggal daripada peserta didiknya sangat cepat untuk bisa beradaptasi dengan media sosial dimaksud. Lalu kemudian adanya tantangan kesenjangan accessibility. Lalu yang keempat adalah adanya miskonsepsi tentang bimbingan dan konseling. Lalu secara internal, apa tantangan di BKPI kita? Yang pertama, regulasi dan kebijakan. Kita bisa melihat dan merasakan bahwa untuk di BKPI, karena kita tahu, ini kaitannya juga dengan nomor 2, bahwa kewenangan pengolahan pendidikan itu sekarang wabil khusus yang terkait dengan kita itu kan ada 2. Ada yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan ada yang dikelola oleh Kementerian Agama. Maka pada program studi BKPI atau keilmuan BKPI pun itu kemudian ada yang mengikuti Kementerian Pendidikan, termasuk APKIN dalam konteks ini, dan ada yang kemudian mengikuti Kementerian Agama. Nah, kalau kita lihat, seringkali dan acapkali regulasi dan kebijakan yang dilahirkan wabil khusus di Kementerian Agama itu terlambat, kalau tidak bisa disebut agak tertinggal dari Kementerian Pendidikan. Ini menjadi problem bagi kita secara mikro. Yang kedua juga standarisasi. Sebagaimana yang kita ketahui dan disepakati bahwa porsi kurikulum di dalam IKP itu ada porsi standar nasional. Kalau porsi standar nasional ini kita mengikuti standar secara
regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Apkin. Jadi kurikulum BKPI itu persis sama dengan kurikulum program studi bimbing dan konseling yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi umum. Lalu yang kedua ada pula standar secara Kementerian Agama untuk bisa menginfusikan, untuk bisa mengintegrasikan kaitannya dengan nilai-nilai distingsi keislaman. Maka standar keislaman dalam konteks BKPI di bawah lingkup Kementerian Agama ini kita belum punya. Standar nasional untuk menyamakan status BKPI dengan BK kita sudah punya, karena kita mengikuti program studi BK dan kita mengikuti juga dengan regulasi Apkin. Maka konsekuensi ketika kita mengikuti standar nasional itu adalah alumni BKP ini juga disejajarkan secara formal, secara legasi dengan alumni BK yang ada di perguruan tinggi umum. Tetapi standar di bawah Kementerian Agama untuk distingsi keagamaan kita belum punya. Nah, ini PR untuk kita semua Bapak dan Ibu, PR juga untuk IBKPI dan forum bisa menstandarkan konten-konten keilmuan keislaman sesama program studi BKPI. Nah, lalu yang kedua problemnya adalah secara istilah. Secara istilah kita melihat ada praksis layanan. Praksis layanan BKPI tentu tidak bisa disamakan 100% dengan praksis layanan di BK. Ini tanpa menafikan, maksud saya tanpa menafikan, tetap standar layanan BKPI itu sama dengan standar layanan BK, tetapi kita yang di BKPI itu punya distingsi. Apa distingsinya? Tadi yang dikemukakan oleh Prof. Amira dan Pak Wahidin, yaitu Islamic Studies. Maka sekarang banyak riset yang mencoba mengcombine antara layanan-layanan BK secara umum dengan terapi-terapi Islamik. Muncullah kemudian muhasabah, muncullah kemudian bibliografi Islam terapi, muncullah terapi sholat, terapi zikir, terapi doa, dan seterusnya. Itu distingsi praksis layanan BKPI. Jadi secara singkat kesimpulannya adalah dalam praksis layanan BKPI kita didorong memiliki standar nasional yang sama, tapi pada saat yang lain bahwa kita memiliki distingsi yang berbeda. Lalu yang kedua adalah penamaan. Kita memang punya problem Bapak dan Ibu sekalian tentang penamaan nama program studi kita. Sekarang ini di bawah lingkungan Kementerian Agama ada 3 nama yang terkait dengan BK di bawah tarbiyah. Yang pertama dinamakan dengan bimbingan dan konseling. Itu ada di Batu Sangkar dan di Bukit Tinggi. Yang kedua, BKPI. Itu ada di sebagian besar kita, di sebagian besar perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, ada yang namanya BKI. Jadi ada beberapa kampus terbaru yang mendapatkan izin nama program studinya itu BKI. Sehingga di tarbiyah itu saja sudah ada 3 nama. Ada namanya BK, ada namanya BKPI, ada namanya BKI. Di fakultas tetangga kita, di bawah lingkup Kementerian Agama, di lingkungan PTKI, itu juga ada namanya BK. Ya, namanya BK, cuman mereka menamakannya BKI sesuai dengan regulasi. Dan ada juga tetap menamakan BPI, itu yang ada di dakwah atau di Fuad. Maka di bawah PTKI itu ada 5 nama terkait BK yang kalau kita bagi kepada 2, BK pendidikan dan BK non pendidikan. Apa konsekuensi nama yang tidak seragam ini? Konsekuensinya adalah terkait dengan formasi.
penerimaan pegawai negeri untuk para guru alumni dari BKPI. Karena formasi seperti tahun yang lalu untuk para guru itu menerima BKI, menerima psikologi. Tidak menyebutkan di sana menerima BKPI. Untungnya kemudian kita melakukan pendekatan dengan Kementerian Agama Pusat, alhamdulillah ada yang bisa diakomodir. Tapi ini tetap PR ke depan supaya bisa nama itu seragam, standar, sehingga sesuai dengan formalitas formasi kepegawaian. Bagaimana regulasi BKPI? Regulasi BKPI kita Bapak dan Ibu itu menggunakan dua. Tadi saya mengatakan induk kita ini ada dua. Ada di Kementerian Pendidikan Nasional plus APKIN, dan ada di Kementerian Agama, wabil khusus di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Maka regulasi yang ada untuk pelaksanaan BK di sekolah itu juga ada dua. Untuk yang di Kementerian Pendidikan Nasional dan APKIN, itu kita menggunakan Permendikbud nomor 111 2014 tentang pelayanan BK pada pendidikan dasar dan menengah. Sementara untuk di lingkungan Kementerian Agama, kita memiliki Kep Dirjen Pendis Kementerian Agama nomor 7232 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan BK di madrasah. Secara garis besar kedua regulasi ini tidak banyak berbeda, karena setelah kita analisis, keputusan Dirjen Pendis itu juga mengadaptasi dari Permendikbud 111. Hanya ada distingsi di beberapa hal atau di beberapa tempat terkait dengan Islamic Studies-nya. Kemudian bagaimana aksiologi dari BKPI itu? BKPI itu adalah sesungguhnya pemberian bantuan kepada peserta didik dari seorang profesional yang disebut dengan guru BK, ya, bukan konselor hari ini. Jadi dalam regulasi sebelumnya kita juga menyebut guru BK itu dengan konselor sekolah, tapi sekarang konselor sekolahnya itu dinafikan dan diganti dengan guru BK untuk menemukan atau mencapai nilai-nilai dalam dirinya serta etika terhadap estetika kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan yang berdasarkan keyakinan Islam serta mengatasi permasalahan yang dihadapi. Bagaimana dengan ontologinya? Ontologinya, ya, kalau tadi bicara aksiologi, sekarang bicara ontologi, adalah individu merasakan perasaan tenang ketika beribadah. Tiada ketenangan yang bisa dirasakan melebihi ketenangan ketika kita mendapatkan manisnya iman, dan seterusnya. Ini adalah ontologi target tujuan dari program layanan BKPI. Nah, bagaimana dengan nilai-nilai dalam sumber keislaman? Nilai-nilai dalam sumber keislaman yang dipakai di dalam BKPI itu sudah jelas Al-Quran, hadis, dan para pendapat ulama. Ini di BKPI distingsinya Bapak Ibu. Kita juga tidak menafikan sumber-sumber teori-teori yang berasal dari sources teori-teori barat sebelumnya, seperti teori Sigmund Freud dan teman-teman setelahnya. Kemudian, bagaimana nilai dasar perilaku keislaman dalam BKPI? Yang pertama adalah BKPI itu pengembangan karakter, integrasi nilai-nilai Islam yang membantu dalam membentuk karakter siswa yang kuat dan bermoral. Yang kedua, pembentukan identitas Muslim, integrasi nilai-nilai Islam memperkuat identitas Muslim siswa. Yang ketiga, pemahaman agama yang mendalam, siswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama mereka melalui BK yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Lalu yang keempat, pengaruh positif dalam pengambilan keputusan, serta yang kelima adalah mendorong perilaku baik dan kebaikan sosial. Siswa diajarkan untuk berperilaku baik dan berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Bagaimana integrasi nilai keislaman dengan performa bimbingan dan konseling sehingga menjadi BKPI? Karena kita anggap BKPI itu merupakan kolaborasi atau integrasi nilai-nilai keislaman dengan nilai BK pada umumnya. Maka distingsinya ada pada syahadat, lalu yang kedua pada bibliografi Islam. Bibliografi Islam ini terdapat 5 ibadah kita, 4 ibadah kita,
puasa, haji, doa dan zikir, termasuk kemudian sholat yang menjadi tiangnya di dalam agama kita. Bagaimana dengan nilai moral dan etika sebagai landasan BKPI? Yang pertama adalah nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai ketaatan kepada Allah, integritas atau istiqomah, kepedulian sosial atau ihsan, keadilan atau adil, kasih sayang atau rahmah. Nah, Bapak dan Ibu, lalu kita bicara tentang distingsi BK Pendidikan Islam. Bagaimana guru BK mengajak para peserta didik, dalam hal ini konseli, untuk menciptakan nuansa Islam? Cara guru BK untuk bisa menginfusikan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan BK terhadap konseli atau siswa adalah memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Islam, integrasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan konseling, menyediakan rujukan ke sumber-sumber keislaman, penggunaan materi dan sumber yang sesuai dengan keislaman, mendukung perkembangan karakter, memfasilitasi diskusi tentang isu-isu keislaman, keterlibatan orang tua dan komunitas, serta dengan membumikan sufistik Islam. Lalu bagaimana treatmentnya dalam pelaksanaan bimbing dan konseling, khususnya ketika memberikan terapi dengan pendekatan Islam? Maka ini ada gambarannya, ada diagramnya, bahwa tahapan dalam setiap treatment dengan menggunakan Islamic terapi, baik itu muhasabah, baik itu sholat, zikir, doa, dan seterusnya, itu mengikuti 3 hal. Yang pertama, lakukan tahalli dulu. Setelah ini sukses, baru kita masuk ke tahalli. Dan setelah ini sukses, baru kita masuk ke tajalli. Sebagai contoh Bapak dan Ibu, ibadah sholat. Sholat itu jelas secara regulasinya adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita simpulkan, sholat itu adalah untuk menciptakan muhsin dan mutahassin, orang yang baik dan orang yang memperbaiki. Maka kalau kemudian kita lihat secara filosofis, kalau sholat itu membuat para peserta didik itu peserta didik yang baik dan memperbaiki yang lain, maka tidak akan ada peserta didik yang melakukan mal-oriented atau mal-adaptif atau kegiatan-kegiatan yang menjadi patologi sosial seperti tawuran, begal, dan seterusnya. Kenapa? Karena Islam yang dilaksanakannya itu sudah mencegah itu semua. Tetapi kenapa kemudian itu masih terjadi? Karena terapi yang kita berikan itu, atau sholat yang kita lakukan, yang kemudian kita berdayakan menjadi terapi, belum dilakukan mengikuti 3 tahapan ini. Tahap tahalli, ciptakan dia menjadi makhluk yang bersalah atas kesalahan, salah-salah dan dosanya, sadarkan dia atas kesalahan dan dosanya, dia yang saya maksud adalah konseli atau peserta didik. Setelah itu sadar semua, tahalli, kosongkan dia dari kesalahan dan dosa atau mal adaptif yang dilakukannya, baru isi dengan kebaikan tajalli. Ini 3 ini. Terkadang kita tidak sempat melakukan tahalli, tidak sempat melakukan tahalli. Kita langsung tiba-tiba pemberian nasihat kepada mereka dengan tajalli. Apa akibatnya? Akibatnya terapi sufistik kita itu belum terlalu bernas, belum terlalu berdampak kepada para peserta didik kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kemudian BK dalam kurikulum, dalam layanan? Layanan BK tetap kita mengikuti dengan integrasi layanan BK secara umum. Tadi saya katakan kita tetap punya standar nasional, yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan pemeliharaan dan pengembangan, dengan dukungan sistem yang kemudian ditambah dengan Islamic terapi atau terapi Islam. Bapak dan Ibu, bagaimana capaian lulusan BKPI? Lulusan BKPI sesuai dengan Perdirjen 7000 itu adalah menjadi guru BK, menjadi asisten peneliti, dan menjadi entrepreneur. Akhirnya terdapat beberapa slide lagi, cuman karena waktu, Bapak Ibu mohon maaf, saya sudahi sampai di situ. Saya tutup dengan
pesan dari Bapak Direktur ketika kita eh, melakukan open ceremony kemarin, bahwa kita yang mengelola program studi BKP ini harus bisa melahirkan peserta didik atau mahasiswa yang memiliki cinta damai, memiliki nilai-nilai keislaman yang bisa mensejahterakan, yang bisa meng-well-being studentkan orang lain. Maka slide yang saya sampaikan tadi sesungguhnya itu menjadi asupan gizi bagi kita semua untuk bisa mengkonstruksi dan mengcombine kurikulum BKPI di tempat kita masing-masing untuk melahirkan alumni sebagaimana yang diharapkan Bapak Direktur. Itu saja, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Rahmat Hidayat yang sudah memaparkan materi mulai dari penamaan nih Bapak Ibu. Ini memang masalahnya ini gara-gara penamaan yang banyak, kadang-kadang kita juga menemukan masalah di dalam pelaksanaan, apalagi di titik alumni kita masing-masing. Sampai tadi terakhir itu juga ada tahapan treatment yang untuk terapi Islam kata Pak Rahmat, itu mulai dari tahalli dan tajalli. Bapak Ibu, sudah 3 narasumber menyampaikan materi. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, mohon nanti Bapak Ibu yang mau bertanya disebutkan namanya, kemudian pertanyaan ditujukan kepada narasumber yang mana, ya. Baik, Bapak dan Ibu, silakan yang mau bertanya di raise hand saja. Mohon izin, saya mau bertanya kepada pemateri. Ya, silakan Bu Lestari. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lestari. Saya seorang mahasiswi BKI dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Mohon izin bertanya kepada Bapak Ibu pemateri, seperti yang disampaikan oleh pemateri yang pertama, yaitu Profesor Dr. Amirah Diniati, MPD Kons, bahwa dalam suatu proses layanan konseling ketika membahas terkait religiusitas dan spiritualitas konseli, namun konseli itu enggan untuk dibahas, bahkan meminta untuk tidak dibahas, maka sebagai seorang konselor juga berusaha untuk mengalihkan pembahasan terkait masalah tersebut. Nah, proses tersebut dikatakan tidak sesuai dengan proses layanan konseling karena kita tidak bisa mengeksplor permasalahan konseli, namun tidak bisa dipungkiri bahwa inti dari permasalahan konseling itu bisa jadi akar permasalahannya itu terletak pada aspek religiusitas dan spiritualitasnya. Itu menurut proses konseling Barat. Lalu, apakah boleh diterapkan dalam layanan proses konseling Islam pada saat ini? Dan bagaimana cara menyesuaikan teknik konseling spiritualitas dan religiusitas di tengah masyarakat yang semakin pluralistik dan multikultural. Baik, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan pertama dari mahasiswa ya, Lestari, mahasiswa BKI Surakarta, yang ditujukan kepada Ibu Prof. Amirah Diniati tentang terkait dengan materi yang sampaikan tadi bahwa ada kalau di konsep Barat tadi kan kalau seandainya ditanya tentang masalah religius kalian sudah enggan, maka berhenti dulu. Nah, kita akan lanjut lagi. Lalu pertanyaannya, apakah dalam Islam nanti kita bisa meneruskan itu, melakukan proses-proses yang terkait dengan religiusitas dan spiritualitas yang tadi. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kami masih buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Halo, gimana kalau tidak, mungkin kita berikan kesempatan dulu kepada Ibu Prof. Amirah untuk menanggapi pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Lestari.
Kepada Ibu Amirah disilahkan. Baik, terima kasih Bu Dr. Jumanidar. Ini pemancing ya, ternyata Lestari mengikuti dan menyimak dengan bagus dari BKI YN. Mana tadi Bu Ju? Surakarta. Surakarta. Oke. Ya, memang kalau di Barat, kemarin saya ingat Bu, istilah Prof. Adimen tuh yang tulisannya dari kanan ya. Nah, masalah agama itu adalah masalah privasi ya. Jadi kalau bicara agama kalau kita tanya masalah apa agama kamu, itu dia marah sekali gitu ya. Kalau di sana, karena itu urusan agama, urusan saya gitu, urusan masing-masing, jangan diikut campuri gitu ya. Jadi sangat nampak di situ ketika topik tentang agama ditolak oleh klien untuk dibahas, itu ya konselornya nggak boleh lanjut lagi gitu ya, karena pola yang dikemukakan dari model tadi itu menunjukkan bahwa ya jangan dilanjutkan gitu ya. Nah, kalau di kita urusan agama itu diatur dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, pasal 28 saya ingat ya. Dan kita terutama konseling Islam tadi sangat bagus Pak Wahidin sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah dan tahap-tahap kita melakukan konseling religius itu, mulai dari disuruh wudhu dulu gitu ya Pak Wahidin ya, baca doa dulu. Nah ini kan dari awal saja sudah ada nuansa Islam. Klien nggak boleh dalam konteks ini mengatakan tidak kalau kita minta dia berwudhu gitu ya Pak Wahidin ya. Ini beliau langsung yang meneliti. Mohon berwudhu dulu, mari kita berdoa dulu gitu ya. Kalau kliennya nggak mau gimana Pak Wahidin? Apakah kita konselingnya di stop? Tidak. Kita lanjut. Bisa lanjut ya. Yeah. Jadi saya kira kalau untuk ini memang menarik kalau kita teliti lebih lanjut ya. Pola yang disampaikan tadi memang itu versinya Barat dan kita tidak boleh ambil 100%. Tapi memang ada sekarang istilahnya kemarin. Dia tidak meyakini Tuhan tetapi dia tidak Agnostik. Agnostik ya. Dia tidak mau, dia mempelajari berbagai jenis agama, kemudian dia tidak menjalankan ritual atau ibadah-ibadah, tapi dia percaya ada Tuhan gitu. Ini satu fenomena di mana masyarakat khususnya Gen Z kita sekarang ini sedang mencari identitas diri dan kesempatan kalau dia yang jadi klien kita di dalam konseling Islami dalam perspektif saya, konseling religius, kita mengenalkan tentang konsep agama, konsep Islam ya tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan kita memaksakan kepada klien mungkin begitu Bu Jom. Ya, kalau kita memperkenalkan, kita memberi tahu kalau di agama kita di dalam Islam, misalnya dia Muslim tapi tadi saya tidak yakin dengan apa yang saya yakini gitu ya. Saya nggak yakin Islam ini benar nggak nih gitu ya. Kan persoalannya saya tidak yakin dengan apa yang saya yakini. Itu yang sering terjadi sekarang di dalam kehidupan Gen Z. Dia mencari identitas diri, dia mencari Tuhan itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu baca tuh kayak anaknya Ahmad Dhani ya, Dul Ahmad Dhani itu. Dia tidak meyakininya adanya Tuhan. Lalu kalau dia yang datang ke kita, padahal orang tuanya Islam gitu ya. Kalau dia datang konseling, itu gimana? Kalau kita ajak bicara tentang Islam, apakah kalau dia nggak mau kita stop untuk konseling? Nah ini kan pertanyaan menarik nih kan. Apakah kita boleh saja mengajak dia untuk mendiskusikan yang kamu tahu Islam itu kayak apa? Ya, pengalaman hidup kamu tentang Islam seperti apa? Nah itu kan dalam rangka menjelajahi konsep-konsep tentang agama yang dia miliki, lalu yang tidak benarnya di mana, itu dilanjutkan gitu kan ya. Tetapi kalau yang kamu lakukan itu salah, kamu harus Islam ya. Kalau sifatnya sudah memaksa begitu, tentu itu yang nggak benar. Gitu. Kalau menurut saya begitu. Mungkin kita bisa dengar juga dari Pak Wahidin karena beliau langsung disertasinya tentang itu tuh. Ya, mungkin kita beri kesempatan ke Pak Wahidin.
Pak Wahidin, beliau kan memang menciptakan model bagaimana penerapan konseling religius atau konseling integratif tadi yang beliau namakan. Silakan Pak Wahidin, mungkin bagi pengalaman itu bagaimana pelaksanaan konseling religius itu di dalam prakteknya sehari-hari. Monggo Pak Wahidin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya. Ketika kita ditemui atau bertemu dengan klien atau konseli yang mungkin tidak mau melanjutkan dengan sesi konseling religius yang kita tawarkan, sebagai contoh tadi pertanyaannya dari siapa ini? Dari Raden Lestari itu. Ya. Ya. Bagaimana upaya kita? Ya, kita bisa, kalau kan kita punya banyak pendekatan. Mereka nggak mau dengan konseling religius, maka kita bisa menggunakan pendekatan yang lain. Tentunya kalau kita mau kekeh dengan pendekatan kita, ya kita tidak secara langsung menyampaikan, ini konseling religius, tapi kita masukkan nilai-nilai religius saja, tetapi tidak pendekatan murni konseling religius. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau konselingnya memang antipati dengan nilai-nilai religius atau nilai-nilai agama, maka ya terpaksa harus kita gunakan pendekatan yang lain yang kira-kira konseli nyaman. Ini kan bahasanya adalah alternatif pendekatan. Dari sekian pendekatan yang ada, maka kita bisa menggunakan pendekatan konseling religius untuk membantu konseli yang kita hadapi. Itu kira-kira Bu Lestari atau Mbak Lestari. Oke, baik, terima kasih Pak Wahidin. Gimana Dinda Lestari? Jadi kalau seandainya memang kliennya tertutup untuk membahas tentang masalah-masalah yang agama atau spiritualitas dia, mungkin kita tidak paksakan untuk menanamkan religiusitasnya. Kita bisa ajak dia berdiskusi atau kita memakaikan model yang lain. Nah, seperti Pak Wahidin sampaikan, ini adalah alternatif untuk penyelesaian masalah dengan integratif ini. Gimana Dinda Lestari? Sudah Bu, sudah bisa dipahami. Baik, terima kasih Prof. Amirah Diniati dan Dr. Wahidin. Oke. Terima kasih Dinda. Nah, berikutnya Bapak Ibu narasumber, ini ada pertanyaan di chat. Ketika ada BKI dari Pak Hajir Tajri ya. Ketika ada BKI, kenapa mesti ada BKPI? Nah, ini kesalahannya nih. Mungkin ya nanti ya, ketika ada BKI, kenapa mesti ada BKPI? Nah, apakah ini karena pentingnya pembahasan fokus masalah di lingkup terbatas sekolah? Bukankah problem konseli saat ini terkadang tidak terbatas di sekolah? Bahkan kalau mau melakukan eksplorasi lingkup permasalahan lebih luas, memasuki lebih banyak lagi ranah yang digarap BK sehingga manfaatnya lebih luas dirasakan umat. Nah, mungkin ini pertanyaan pertama, kalau sudah ada BKI kenapa harus ada BKPI? Mungkin bisa dijawab oleh ketiga narasumber kita. Yang pertama kita mohon dulu kepada Bapak Dr. Rahmat Hidayat MPD. Silakan Pak Rahmat. Menarik nih. Baik. Menjawabnya ini mungkin kita pakai historis ya. Ya. BKI, BKPI. Kalau keberadaan atau eksistensi BK di lingkup Kementerian Pendidikan Nasional sampai kepada konversi seterusnya, karena nanti ada lagi Kementerian Pendidikan, Ristek, Tinggi dan sebagainya, kita anggap Kementerian Pendidikan Nasional secara nomenklatur itu sudah clear bahwa BK di sana itu adalah BK pendidikan. Maka asosiasi BK Indonesia atau APKIN itu berorientasi setting pendidikan. Itu clear di kementerian sebelah. Tetapi di Kementerian Agama itu sejak awal berdirinya perguruan tinggi dimulai dari UIN Jakarta, UIN Jogja, kemudian UIN Padang untuk di luar Jawa,
UIN Makassar di daerah Sulawesi, itu mereka sudah memiliki nuansa bimbingan konseling, tapi dinamakan dengan BPI. Dulu ada BPI, ada BPM. Orientasinya adalah luar pendidikan. Karena waktu itu digunakan untuk penyuluh Islam, konselor Islam di luar setting pendidikan. Jadi clear sampai di sana memang. Lalu pada tahun 2003 dipelopori oleh Batu Sangkar dan Bukit Tinggi, didirikan pula BK di bawah Tarbiyah. Ya, BK di bawah Tarbiyah. Jadi secara usia memang diakui BK di bawah Tarbiyah itu lebih muda dibanding BPI tadi, penyuluh tadi. Ya, dibanding penyuluh agama atau konselor agama. Nah, dalam perkembangan berikutnya BK Tarbiyah itu hanya diperuntukkan untuk 2 kampus, Batu Sangkar dan Bukit Tinggi. Kampus-kampus setelahnya yang akan membuka BK di bawah Tarbiyah itu dinamakan BKI. Dinamakan BKI, Bimbingan Konseling Islam. Sementara di fakultas lain namanya tetap BPM, ada juga yang menamakan BPI. Dalam perkembangan berikutnya ketika BKI yang di bawah Tarbiyah ini berkembang, maka kemudian ada kebijakan dari Jakarta, BPI atau BPM tadi itu namanya diganti menjadi BKI. Nah, dampaknya kepada BKI yang ada di bawah Tarbiyah adalah kalau tidak dinamakan, maka ada 2 fakultas penyelenggara pendidikan program studi yang secara nomenklatur namanya sama, yaitu Tarbiyah BKI, di dakwah namanya BKI. Padahal settingnya beda. Yang di dakwah di luar pendidikan, yang di Tarbiyah adalah untuk pendidikan. Maka muncullah kemudian Perdirjen yang kemudian melakukan kodifikasi perubahan penamaan BKI yang di bawah Tarbiyah itu ditambah P menjadi BKPI, sementara yang di dakwah tetap dinamakan BKI. Sehingga secara nomenklatur berbeda namanya. BKI di dakwah untuk non pendidikan dan BKPI di Tarbiyah untuk pendidikan. Gelarnya juga berbeda. Ya, sarjana BKPI di bawah Tarbiyah bergelar SPD, sarjana BKI di dakwah itu bergelar SOS. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Kenapa tidak disatukan? Menyatukan itu agak sulit karena terkait dengan filosofis kurikulum, profil lulusannya. Profil lulusan BKPI itu untuk guru BK, profil lulusan dari BK itu untuk konselor agama Islam atau penyuluh. Ya, jadi nggak bisa disatukan karena profil dan gelarnya itu 2 hal yang berbeda. Saya kira itu Bu Jum. Cuman problemnya adalah formasi kepegawaian itu beda juga namanya. Kita namanya Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, sementara kemarin formasi kepegawaiannya adalah Pendidikan BK Islam. Nah, itu yang maksud saya penamaan tadi itu perlu nanti ke depan untuk diluruskan sehingga nanti para alumni tidak kesulitan. Saya kira itu jawaban pemancing saya, Bu Jum. Ya. Silakan mungkin Prof. Amira dan Pak Wahidin. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Ya, sebenarnya sudah dijelaskan dengan detail oleh Pak Rahmat Hidayat. Silakan Ibu Amira untuk ada tambahannya, Bu Amira atau Pak Wahidin duluan. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, udah detail beliau sampaikan. Jadi sudah ada kaplingannya sebenarnya ya Pak Ketua ya. Kalau di dakwah itu memang untuk menyiapkan lulusan di masyarakat, jadi penyuluh masyarakat gitu ya.
Nah, kalau BKPI yang BK ya, itu kan core ilmunya pendidikan. Bimbingan konseling itu sendiri core ilmunya adalah pendidikan, irisannya dengan psikologi dan sosial kultural juga. Jadi mengapa harus ada ya? Memang begitu dibutuhkan untuk setting pendidikan. Pendidikan itu konteksnya kan tidak hanya sekolah Bapak Ibu. Pendidikan itu juga sangat luas. Jadi mendidik masyarakat di luar sekolah juga adalah bagian dari sasaran pendidikan. Jadi bagaimana upaya untuk membuat seseorang menjadi individu yang lebih baik, ya, menjadi potensinya berkembang, itu konteks pendidikan yang lebih luas. Jadi makna pendidikan tidak terlalu sempit kita lihat BK itu core-nya ilmu pendidikan hanya untuk sekolah, tidak. Jadi konteks education itu luas Bapak Ibu, ya. Jadi bisa saja nanti profil lulusan kita dia menjadi konsultan, menjadi apa di sini entrepreneur yang di bidang pendidikan gitu. Jadi konteksnya sekali lagi supaya kita sama persepsi, jangan memaknai hanya untuk pendidikan formal, ya, pendidikan dalam cakupan yang lebih luas. Saya kira begitu Bu Jum. Oke, terima kasih Bu Amira. Pak Wahidin, ada tambahan? Cukup, sudah detail dari Pak Ketua. Ini yang jawab langsung dari ahlinya itu, Pak Ketua Umum. Udah Ketua Umum yang jawab ya, kemudian dijawab oleh Guru Besar BKPI kita. Baik Bapak dan Ibu narasumber, masih ada pertanyaan satu lagi dari Putla ya. Mohon maaf Bapak Ibu pemateri, saya izin bertanya, dalam Islam konsep tawakal, ini mungkin nanti Pak Wahidin tadi ya, ada terakhir itu bertawakal, berserah diri kepada Allah dan sabar seringkali menjadi solusi dalam menghadapi masalah. Bagaimana seorang konselor bisa mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam sesi konseling tanpa terkesan menggurui atau mengabaikan aspek psikologis klien? Terima kasih. Nah, mungkin Pak Wahidin pertama nih menjawab. Keren nih pertanyaannya Pak Wahidin. Ya, tahapan konseling integratif tadi ini Pak Wahidin. Silakan Pak Wahidin. Oke, pertanyaan susah ini. Ya, oke. Bagaimana mengintegrasikan konsep tawakal dan sabar dalam konseling? Oke. Tentu dua konsep ini adalah konsep yang apa ya? Bahasa saya adalah sebagai sumber daya religius yang bisa kita manfaatkan dalam proses konseling religius, atau bisa kita gunakan sebagai coping religius dalam pelayanan kita kepada konseling. Bagaimana caranya? Ya, bayangan saya ketika menggunakan terminologi ini, maka yang kita lakukan adalah kita tidak meminta kepada klien untuk bertawakal tentang tawakal atau sabar, tapi kita betul-betul mampu mewujudkan sikap tawakal itu. Sebagai contoh kita kepada klien, kita sudah berusaha hari ini semaksimal mungkin mencari solusi, mengambil keputusan yang terbaik untuk penyelesaian masalah yang Anda lakukan. Saatnya saat ini adalah kita menyerahkan apapun hasil keputusan yang sudah kita bicarakan hari ini, bagaimana prosesnya nanti hasilnya kepada Allah. Karena kita yakin bahwa manusia hanya bisa merencanakan, tetapi Allah lah nanti yang akan memutuskan. Sehingga apa yang perlu kita lakukan, ya kita mendorong konseling kita atau klien kita untuk bertawakal, berpasrah kepada Allah. Itu di akhir sesi kita bisa menekankan itu. Sehingga apa yang perlu dipahami ketika konselor menggunakan terminologi tawakal dalam sesi konseling ini, yang pertama, bahwa tawakal yang kita letakkan bukan tawakal dalam segi yang pasif. Kita harus menempatkan tawakal dalam segi yang aktif. Setelah nanti setelah melakukan usaha dari keputusan yang kita ambil, maka hasil apapun dari usaha yang kita lakukan, kita pasrahkan kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian tawakal yang kita maknai juga harus kita imbangi dengan usaha dan doa.
Jangan hanya tawakal tanpa ada usaha, tanpa ada doa. Kita selalu berusaha dan juga berdoa. Nanti hasilnya seperti apa kita pasrahkan kepada Allah. Harapannya apa? Harapannya nanti kalau masalah kita berhasil, ya kita tidak menjadi sombong. Tapi kalau masalah kita dengan solusi, dengan keputusan yang kita ambil gagal, kita tidak menjadi pesimis atau mudah menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Tapi kita, oh rupanya Allah menghendaki penyelesaian cara yang lain dari masalah yang kita lakukan. Itu yang untuk yang tawakal, Bapak Ibu. Kemudian kalau sabar, ya konteksnya mungkin dalam konteks ketika nanti prosesnya. Proses dalam konseling sabar itu kan terkadang masalah yang kita hadapi, klien yang dihadapi itu tidak bisa tuntas dalam waktu sehari, 2 hari, atau 1 minggu, tapi membutuhkan proses yang panjang, bahkan mungkin 1 bulan, 2 bulan bisa baru selesai. Makanya dalam konsep ini, konsep sabar yang kita tekan kepada klien, ya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, jangan pernah berputus asa dari nikmat yang telah Allah berikan. Kita harus bersabar dengan usaha yang kita lakukan. Itu kira-kira gambaran saya. Untuk lebih lengkapnya nanti dari Pak Dr. Rahmat Hidayat yang S1, S2-nya lebih ke bidang agama. Monggo Pak Dr. Rahmat Hidayat. Saya cukup dari saya, Bu Jum. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahidin. Ini mungkin di dalam di Zoom kita ini juga bergabung Bapak Prof. Ardimen. Mungkin ada tanggapan Pak Prof terkait pertanyaan bagaimana tawakal dan sabar ini atau tentang BKI BKPI. Oke, makasih moderator. Narasumber mohon izin Bapak Ibu semua, karena ini disebut oleh moderator ini. Sebetulnya ingin mustami aja deh. Diskusi hari ini semakin menarik, semakin mendalam, semakin luas, dan semakin kompleks. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga semakin membuat kita untuk bersikap dan tentunya mempersiapkan perangkat-perangkat metodologi, termasuk juga aksi yang secara nyata menunjukkan apakah namanya konseling religius, bimbingan dan konseling pendidikan Islam, atau bimbingan dan konseling pendidikan Islam sebagai sebuah pendekatan atau perspektif dalam membantu individu atau beberapa individu yang kita sebut klien atau konseling. Saya mulai dari pertanyaan tadi yang juga sangat menarik terkait dengan praktek-praktek dalam bimbingan dan konseling Islam tadi. Bagaimana dengan ya sangat banyak tadi. Dalam pandangan saya Bapak Ibu dan termasuk khususnya penanya, pendekatan Islam, nilai-nilai Islam bisa menjadi terapi dalam konseling dan bisa menjadi pendekatan. Ketika menjadi terapi, misalnya tawakal bisa menjadi terapi, sabar bisa menjadi terapi. Akan tetapi tawakal bisa juga menjadi pendekatan dan konten dalam konseling. Tentunya jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh klien itu sendiri. Misalnya ketika kliennya beragama Kristen lalu kita membahas tawakal dalam perspektif Islam, tentu tidak cocok. Nah, oleh karena itu Islam pun sendiri punya perspektif. Ada perspektif universalisme Islam dan ada perspektif partikularisme Islam. Pada tataran perspektif universalisme Islam, agama apapun dia, tidak beragama dia, maka
nilai-nilai Islam cocok karena Islam rahmatan lil alamin. Bahkan Islam tidak hanya untuk orang yang beragama Islam. Jadi apapun agamanya sangat cocok. Tetapi ketika perspektifnya partikularisme Islam, nah ini dia konsep tawakal dalam Islam, misalnya bagaimana sholat, bagaimana berwudu dalam Islam, bagaimana puasa dalam Islam, itu menyangkut partikularisme Islam. Lakum dinukum waliyadin. Islam juga memberi toleransi, kebebasan ketika yang bersangkutan memilih agama selain Islam. Tetapi Islam ingatkan, bagi yang sudah menyimpang, ya neraka katanya. Maka kata dosen saya, Pak Masril, hidup ini adalah pilihan. Ada choice theory, memilih surga atau memilih neraka. Itu tergantung kepada masing-masing. Jadi intinya adalah dalam perspektif, dalam pendekatan konseling religius kah namanya, konseling bimbingan dan konseling Islam kah namanya, kita tidak mendoktrin klien dengan ajaran agama kita ketika konselornya Islam. Kita tidak mengajarkan materi ajaran Islam kepada klien, akan tetapi pendekatan Islam yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal tadi, itu sangat berlaku. Jadi Islam kita bawa kepada dan kita posisikan dalam kancah yang lebih kompleks, lebih luas, lebih utuh, dan lebih universal, yang dalam istilah teori konseling itu, kalau ada konseling dan ada konseling komprehensif, maka Islam juga menganut ajaran-ajaran, nilai-nilai yang bersifat komprehensif. Nah, untuk itu sekali lagi, pada tataran perspektif universalisme Islam, kita tidak memandang agama apapun kliennya. Tetapi pada tataran partikularisme Islam, ini memerlukan kehati-hatian. Nah, maka sebagai contoh tawakal tadi atau sabar, bisa sebagai terapi ketika kliennya beragama Islam. Atau klien yang tidak beragama Islam, tapi dia meminta itu sebagai solusi. Jadi bukan kita yang menyodorkan solusinya kepada klien, bukan konselor yang menyodorkan, oh Anda mesti bertawakal, bukan begitu. Tapi kalau kliennya meminta untuk bagaimana dia dengan endingnya, dengan apa yang dia alami, liku-liku kehidupan yang dia alami, atau secara spesifik masalah yang dia alami, lalu dia ingin berserah diri, maka dalam perspektif kita kan itu tawakal. Nah, itu bisa kita dalami bagaimana tawakal dalam perspektif agamanya ketika agamanya Kristen misalnya. Berserah diri dalam perspektif agama. Jadi dalam hal ini klien belajar juga tentang dirinya, tentang keyakinannya, tentang sikap terhadap agamanya, tentang perilaku beragamanya. Nah itu. Kemudian juga tawakal bisa sebagai pendekatan dan materi. Misalnya, untuk bimbingan klasikal, ya cocok aja kita ada materi terkait dengan ketika klien atau siswa, peserta didik kita belum memahami seperti apa yang tawakal. Nah, ini bisa menjadi materi tawakal dalam Islam. Nah, ketika konselornya punya wawasan terkait kalau ada istilah tawakal dalam agama lain, ya boleh-boleh saja. Nah, apa benang merahnya, perbedaannya, atau persamaannya. Jadi, dengan itu klien, konseli akan memiliki wawasan yang luas dan berpikir cerdas, sehingga berbuat ya secara pangkas di dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, itu terkait dengan pendekatan dan
strategi yang dipertanyakan tadi. Nah, untuk itu rekomendasinya dari kajian ini, Pak Ketua, idiom-idiom yang mengemuka secara spesifik dalam Islam perlu memang dikejawantahkan, apakah melalui sesi lanjutan nanti sebagai follow up webinar kita ini, misalnya Pak Ketua tadi kan juga menarik membentangkan tajalli, tahalli, tahalli. Seperti apa konselor menggunakan tajalli? Seperti apa konselor menggunakan tahalli? Dan seperti apa konselor menggunakan tahalli? Begitu juga dengan klien dan sebagainya. Dalam ajaran universal Islam, konsep tajalli, tahalli, kemudian tahalli dalam kajian tasawuf ini kan melekat kewajiban pada seluruh individu. Nah, bagaimana ini ditarik menjadi sebuah teknik bagi konselor? Seperti apa formulanya? Ini kajian lebih lanjut sehingga memang ruh I-nya itu semakin kelihatan. Kemudian terakhir, mohon maaf agak panjang juga sedikit. Kemudian terakhir, menarik juga tadi dengan adanya BKI, kenapa mesti ada BKPI? Itu penguatan yang menunjukkan stressing saja. Sebetulnya BKI itu, BKPI itu yang membedakan stressingnya dalam wilayah pendidikan. Betul sekali, dan saya menguatkan apa yang disebut oleh Prof. Amira tadi. Bukan saja di setting sekolah, akan tetapi bimbingan dan konseling dengan pendekatan Islam itu di samping di setting pendidikan formal, non formal, dan informal. Maka ruhnya itu adalah pendidikan. Pendidikan dalam keluarga, pendidikan di lembaga non formal, dan sebagainya. Nah, ini hebatnya Undang-Undang Pendidikan itu kan mengkapling wilayah pendidikan itu pada 3 setting. Pendidikan formal, ya dengan sebutan sekolah, di perguruan tinggi pun BK, dan di lain sebagainya. Artinya, di mana perbedaannya? Ketika BKI, karena keunikan ada di PTKI seperti yang disampaikan juga oleh Prof. Amira dan Pak Dr. Rahmat, itu ada di dakwah, basisnya adalah ilmu dakwah, maka di BKPI itu adalah basisnya ilmu pendidikan. Nah, di sana perbedaannya. Maka psikologi perkembangan anak, perkembangan remaja dalam setting pendidikan itu juga membingkai untuk secara utuh bagaimana BKPI itu bisa menampakkan sebagai sosok, tidak hanya sebagai nama lembaga prodinya secara keilmuan, akan tetapi juga mewarnai dalam kajian keilmuan dan praktek profesi yang menunjukkan ada distingsi antara bimbingan dan konseling Islam di dakwah. Nah, itu saya pikir terkait dengan diskusi tadi. Nah, oleh karena itu terima kasih moderator telah memberikan kesempatan Bapak Ibu semua. Mohon maaf juga jika ada hal mungkin yang kurang tepat. Nah, itulah kalau ada yang kurang, itulah sifat manusia yang kurang itu. Mudah-mudahan tentu kita bersikap untuk menindaklanjuti dan berbenah secara optimal ke depan. Makasih sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Ardimen. Ya, benar itu yang disampaikan Pak Prof, bahwa pembahasan tentang konseling Islam ini tidak bisa berhenti di sini saja. Malah ini akan banyak lagi pembahasan-pembahasan kita berikutnya, apalagi tentang metode-metode yang akan kita pakai dalam konseling Islam ini. Terima kasih banyak Pak Prof. Pak,
senior kita. Ya, ada juga senior kita sekarang nih Pak Masril bergabung, guru Prof. Ardimen lagi. Nah, gimana Pak Masril? Mungkin ada tanggapan Pak? Sudah lengkap tuh semuanya tadi, sudah tokoh-tokohnya yang bicara ya. Masya Allah. Ini ada pertanyaan kayaknya Bu Jung. Oh ya, ada pertanyaan di ruang chat ya. Dari Absari Ratna. Mohon maaf Bapak Ibu pemateri, saya izin bertanya, jika ada klien yang memiliki masalah psikologis terkait dengan konflik iman, seperti merasa berdosa berlebihan atau ragu terhadap ajaran agamanya, bagaimana kita sebagai konselor bisa membantunya tanpa terlihat menghakimi atau mengarahkan ke keyakinan tertentu? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan Ibu Absari Ratna terkait dengan masalah bagaimana kita mengatasi masalah psikologis klien sehingga klien tidak merasa kita menghakimi atau mengarahkan keyakinan tertentu. Silakan Bapak Ibu pemateri, siapa yang mau menanggapi dulu? Izin sedikit, Ujung. Ya, silakan Pak. Pak Amira. Pertama, terima kasih Pak Prof. Ardimen. Yang kedua, terima kasih Pak Masril. Kalau tokoh senior itu, diam pun itu menjadi solusi. Betul. Ya. Terkait dengan yang tadi, termasuk yang Prof. Ardimen, di dalam Islam itu kan ada dua state. Yang pertama, state kondisi. Kondisi itu kemudian kondisi idealnya adalah akhlak, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Di sana ada tawakal, di sana ada pemaaf, di sana ada dermawan, di sana ada sabar, dan seterusnya. Yang kedua ada state ritual, maka di sana ada sholat, di sana ada zikir, di sana ada doa, di sana ada haji, dan seterusnya. Pada state ritual tadi, arahnya adalah state akhlak. Jadi sholat, haji, doa, dan seterusnya itu dilakukan untuk bisa terbentuknya akhlak yang tadi disebutkan. Itu satu. Yang kedua, terkadang kita dalam beribadah ini kan ada tiga. Ada kita beribadah karena ekonomis, transaksi ekonomis. Kita beribadah hanya mengharapkan pahala. Jadi ada semacam ya ekonomis lah. Kemudian yang kedua ada orang beribadah karena kewajiban. Jadi sekedar melepaskan kewajiban. Lalu yang ketiga ada ibadah karena kebutuhan. Dia butuh dengan ibadah itu. Dia butuh dengan sholat, dia butuh dengan puasa, dan seterusnya. Nah, pada yang ketiga inilah sesungguhnya menjadi sebuah terapi. Maka kalau kita lihat dalam ajaran Islam, Islam itu meminta kita sholat dalam tanda kutip sebagai sebuah terapi, bukan sebagai sebuah kewajiban. Kewajiban itu adalah motivasi kita beribadah. Pahala yang berlipat ganda, katakanlah selama bulan Ramadan ini, itu motivasi untuk beribadah. Station yang diinginkan adalah kita butuh ibadah itu. Karena dengan ibadah itu kita menjadi sehat. Nah, permasalahan-permasalahan state yang terjadi, resah, gelisah, kemudian menghadapi masalah psikologi tadi, itu karena kita belum menyelesaikan ritual kita menjadi sebuah terapi, menjadi sebuah kebutuhan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana jika kemudian kita tetap memiliki problem? Kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah zikir, kita sudah berdoa dan sebagainya. Menurut saya, Ibu dan Bapak sekalian, kunci di dalam kita melaksanakan ibadah itu adalah orientednya. Kalau sholat orientednya adalah menciptakan muslim yang muhsin, yang mencegah kita melakukan apapun yang merugikan. Kalau zikir
itu kan kalau diumpamakan sebelum Islam kan sama dengan yoga. Sebelum Islam. Hanya kalau yoga kan bacaannya membaca bacaan. Kalau di dalam Islam itu dengan zikir. Orientasi dari zikir itu adalah terbentuknya orang dengan perilaku positif thinking. Yang kedua, orientasi dari zikir itu orang menjadi butuh dengan yang menciptakannya. Gitu. Sehingga seringkali zikir disamakan dengan mindfulness. Kalau doa itu orientasinya adalah membuat seseorang itu memang merasa tidak punya apa-apa dan dia harus menggantungkan semua kesombongan, semua ketinggian hati, semua kekerasan hati dan seterusnya. Jadi sesungguhnya masing-masing ibadah yang telah diwajibkan dalam Islam itu sesungguhnya menjadi sebuah terapi dengan orientasi yang berbeda-beda. Kalau tadi terkait dengan keimanan, sesungguhnya bisa dipakai dalam ritual zikir tadi, atau kemudian mindfulness. Dengan melakukan tadabbur, dengan memikirkan, menyatukan helaan nafas dengan psikis yang dikaitkan dengan bintikan-bintikan atau untaian-untaian ruhania Islam. Jadi dia bertafakur, dia bertadabbur untuk merenungkan siapa dia, siapa yang Tuhan. Dan pada akhirnya akan memperoleh keimanan itu. Pada akhirnya. Nah, orientasi bahwa zikir arahnya ke sini, sholat arahnya ke sini, sebagai sebuah terapi ini maksud saya, puasa arahnya ke sini, kemudian doa arahnya ke sini, itu bukan berarti menafikan ritual ibadah yang lain. Tadi ada pertanyaan tentang tawakal. Tawakal itu station tadi. Tentu kita oriented kita untuk menciptakan orang bertawakal dengan melakukan state ritual. Ya, tadi di antara ritual-ritual penting yang kita sampaikan, sehingga tercipta dia bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sebagai trigger. Jadi kalau kemudian bagaimana rasa iman kurang, bawa ke zikir yang dalam bahasa modernnya itu mindfulness, tentu mindfulness dengan asupan gizi dan protein keislaman. Sekira itu Bu Jum, makasih Bu Jum. Terima kasih Pak Rahmat. Selanjutnya kita mohonkan kepada Ibu Prof. Amirah Diniati. Oke, baik. Terima kasih Bu Jum. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Fenomenanya di sekolah mungkin ini muncul ketika anak mengeluh lalu ujung-ujungnya dikasih nasihat aja oleh guru BK-nya ya. Kamu harus sabar, kamu harus tawakal gitu ya. Nah, itulah yang membuat efek. Kalau konseling cuma dapat nasihat aja, udah disuruh sabar, udah obatnya udah itu aja gitu ya. Kalau itu yang dilakukan oleh guru BK atau konselor. Nah, memang yang perlu kita pertajam di dalam proses perkuliahan adalah bagaimana mahasiswa kita memiliki calon-calon guru BK ya, dan guru-guru BK kita, serta kita sendiri sebagai dosen BK punya wawasan dan filsafat agama nih. Saya sedang dalam proses belajar nih Bapak Ibu ya. Melihat bagaimana Ustadz Felix itu di dalam podcastnya memberikan argumentasi ketika si Dr. Richard Lee itu bertanya, saya nggak percaya sama surga, saya nggak percaya Tuhan, saya nggak bisa lihat gitu ya. Nah itu ada logika yang disampaikan dengan bahasa yang pas gitu ya, sehingga masuk gitu. Nah misalnya dia bilang gini, Anda sebagai sebagai dokter kosmetik, Anda bikin produk, Anda bilang ini bermerkuri, ini tidak, ini lebih bagus, ini tidak. Nah mungkin saja orang akan langsung percaya karena Anda yang ngomong adalah orang ahli di dalam hal itu. Kami nggak lihat merkurinya, kami nggak apa, kami percaya gitu. Jadi dia pandai menyampaikan itu dengan filsafat bahasa yang bagus gitu ya, sehingga logika itu sampai kepada si klien gitu. Jadi nggak dengan tidak hanya nasihat saja, tapi ada argumentatif yang logis gitu ya, sehingga si klien bisa menerima hal itu. Nah kuncinya tentu saja pertama si konselor atau guru BK-nya memiliki kemampuan attending, masuk dulu ke dalam kehidupan klien, memahami apa sebenarnya yang terjadi pada diri si klien, pada diri anak-anak ini, kok bisa sampai dia merasa bahwa
ragu terhadap ajaran agamanya. Ada apa dengan hal itu gitu? Sejak kapan itu terjadi? Tentu itu harus digali dulu. Jangan ujuk-ujuk dia datang, Pak, saya nggak percaya Islam. Ah, kamu nih gitu ya. Terus kamu harus jangan ujuk-ujuk gitu. Tentu harus kita pahami dulu. Ada apa? Sejak kapan? Peristiwa apa yang memicu hal itu terjadi gitu ya? Tentu harus didalami dulu. Dan ini membutuhkan skill listening, skill merespon, skill memahami, dan itu perlu kita perkuat dalam proses perkuliahan dengan mahasiswa kita. Karena kebanyakan di antara kita kalau dengar ini kan pekerjaan yang berat ya, mendengarkan orang bercerita, memahami apa yang disampaikan orang itu sangat berat. Dan Gen Z sekarang dia sangat minim untuk mendengarkan. Dia lebih suka instan, cepat gitu ya, segala sesuatu, lalu kemudian kesimpulannya juga diambil dengan waktu yang sangat singkat. Nah, ini bagaimana tugas kita. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Adimen, saya sepakat. Ini diskusi kita perlu berlanjut terus ya. Bagaimana kita bisa sampai pada titik ada semacam penciri BKPI Islamnya itu dalam setiap aspek ya. Mulai tadi dari idiom-idiom, kemudian teknik-teknik, dan itu menjadi satu karya dari IBKPI yang bisa digunakan di prodi-prodi BKPI se-Indonesia sebagai penciri dari BKPI. Dan ini tugas kita bersama Bapak Ibu. Semakin kita sering berdiskusi seperti ini, lalu kita hasilkan dua kali itu ke UIN gitu ya. Nah, saya mensyukuri karena dengan belajar BK lalu kita integrasikan itu sepertinya kita mendapat sesuatu hal yang rasanya ini nggak saya dapatkan di tempat lain gitu. Ini harus kita kejar gitu ya. Karena orientasi hidup kita nggak di dunia ini aja, ada akhirat yang harus kita siapkan. Dan saya telah Allah tetapkan di BKPI ini, di ilmu bimbingan konseling dan Islamnya ini, karena orientasi hidup saya adalah saya akan ketemu dengan Khalik yang menciptakan saya. Gimana nih caranya hidup saya ini bisa bermanfaat, bisa berguna dengan apa yang Allah sudah tetapkan ini. Jadi sampai sejauh itu pada titik ini, kita harus berpikir mahasiswa kita merasakan mereka bersyukur masuk BKPI itu gitu. Nah, sehingga ya betul-betul mendarah daging menjadi satu kesatuan dalam kehidupan sebagaimana yang diharapkan oleh Dirjen ketika membuka acara kita, akhlaknya, karakternya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar belajar di dalam kuliah, tetapi betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira begitu, Bu Jum. Ya, terima kasih Ibu Prof. Amirah. Berikutnya kita minta tanggapan dari narasumber ketiga kita, Bapak Dr. Wahidin. Silakan Pak Wahidin. Ya, terima kasih Bu Jum. Sebenarnya sudah lengkap disampaikan dari Prof. Amira, kemudian Dr. Pak Rahmat. Nih, selengkap itu Bu. Ya, saya hanya akan nambah sedikit aja bahwa ketika ada problem psikologis maka kita kembali kepada Allah. Itu aja. Ketika ada problem psikologis apapun, berarti hubungan kita, hubungan klien dengan Tuhannya masih belum begitu maksimal. Gitu. Sehingga apa yang dilakukan? Yang dilakukan tadi sudah disampaikan Pak Rahmat, mulai dari ritual hingga ibadah yang lainnya bisa kita perkuat. Sehingga harapannya ya kondisi kita tidak mengalami alienasi atau keterasingan dengan Tuhan kita. Kita merasa betul-betul hidup itu ada yang mengendalikan, ada yang mengawasi, ada yang tempat untuk kita curhat, tempat kita untuk ngobrol. Yaitu siapa? Ya Allah itu bahasa saya. Dalam kesempatan apapun kita harus kembali kepada Allah. Ini konteksnya Islam. Itu aja penguat dari saya. Baik, terima kasih Pak Wahidin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Masya Allah luar biasa ya materi kita pada hari ini yang disampaikan dan oleh Bapak Ibu narasumber kita yang luar biasa juga. Mungkin karena tidak ada pertanyaan, webinar kita bisa kita akhiri. Namun sebelumnya kita mohonkan closing statement dari masing-masing narasumber. Kepada Ibu Prof. Amirah, dipersilakan Bu Amirah. Baik, terima kasih Bu Jum.
Masya Allah, closing statement-nya singkat aja. Pertemuan ini tidak cukup sampai di sini. Kita perlu ketemu lagi dan kita perlu berkarya ya. Saya kira begitu, Bu Ju. Makasih Bu Prof. Pak Rahmat. Oke, Bu Jum, saya setuju dengan Prof. Amira dan Prof. Ardimen. Untuk sesi ini jangan sampai alfa dan nanti kita akan closing tanggal 24 ditutup oleh PB Apkin. Kemudian yang kedua IBKPI nanti akan berketerusan karena melihat dampak positif Bu Amira ya Pak Wahidin kegiatan event kita ini. Terima kasih kepada yang telah banyak bergabung. Saya lihat dari berbagai macam segmen, dari berbagai macam tempat, berbagai macam job, berbagai macam kampus itu telah bergabung dengan event ini. Makasih. Itu aja Bu Jum. Bu Ya, Jum, makasih, ternyata ada yang mau bertanya lagi tuh di chat. Oh, baru masuk nih Bu Oh. Prof. Ada. Tapi kasih dulu lah closing Mas Wahidin itu. Ya, Iya. kasihan tertinggal satu Bu Prof. Iya. Silakan Pak Wahid. Ya, Mohon maaf. closing saya adalah insya Allah materi-materi ini Bapak Ibu bisa nikmati kembali ketika butuh referensi atau apapun. Kita sudah nanti akan mengupload di YouTube Divisi IBKPI. Sehingga ketika nanti materi ini bisa di-share ke mahasiswa atau sebagai apapun untuk refleksi, untuk penguatan kembali. Itu aja dari saya. Oke. Oh Terima iya, kasih. dikit Bu Jum. Itu Ya. di chat itu ada yang belum sempat dan ingin bergabung di IBKPI, Mas Wahidin. Mungkin bisa kita akomodir itu, Oke, siap. teman-teman. Lanjut Bu Jum. Ya, baik Pak Ketua. Ini pertanyaan terakhir. Gimana nih Bu Amira? Iya. Kita jawab Ya nggak juga, apa-apa, walaupun kita dijawab close. aja lah ya. Iya, Yang ya. menghargai yang ikut serta nih yang bertanya. Iya. Ya. Lanjut Bu, Prof. Gimana Bu Jum? Boleh dibacakan? Bu Amira, ditanggapi pertanyaan terakhir, karena memang pertanyaannya memang masuknya itu sudah kita meminta closing statement, tapi nggak apa-apa. Kita buka kembali untuk menjawabnya. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu pemateri, saya ingin bertanya bagaimana seorang konselor muslim harus menanggapi klien yang percaya pada konsep spiritual di luar Islam seperti reinkarnasi atau karma tanpa menolak kepercayaannya tetapi tetap mempertahankan perspektif Islam. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik nih. Gimana nih Pak Wahidin? Yang jelas kalau seperti itu Bapak Ibu, ini fenomena seperti percaya pada dukun, percaya kepada karma, gitu ya. Itu kan jelas bertolak belakang dari ajaran Islam. Sebagai seorang Muslim kita pahami itu dan tentu saja ini perlu kita gali, tidak langsung kita counter ya. Apa argumentasi dia kok sampai mempercayai itu? Sebenarnya alur yang dari model tadi apa alasannya, kemudian sampai sejauh mana itu mempengaruhi hidupnya, apakah itu sampai merusak dirinya dan orang lain, itu perlu kita gali sedalam-dalamnya. Lalu kalau itu ternyata berefek negatif, harusnya bagaimana? Jadi ada semacam dialog ya, tidak langsung dikatakan bahwa itu salah gitu ya. Nah, ini tugas konselor dan guru BK mencari tahu apa yang terjadi dan seperti apa pola berpikir dia terkait dengan kepercayaannya ini. Nah, tentu setelah itu nanti sebenarnya banyak teknik yang lain ya, misalnya contoh pribadi, kemudian juga bisa menggunakan contoh-contoh dari kisah-kisah Rasul ya. Itu bisa disampaikan kepada klien dan bibliografi, boleh dia untuk baca juga bahan-bahan yang terkait dengan itu gitu. Saya kira gitu Bu Jum. Ibu Prof. Amira sudah menjawab pertanyaan dari Pak Nur Cahyo ya. Sedikit tambahan Bu Jum. Ya, silakan Pak Dari Rahmat Hidayat. yang strategi dilakukan Sunan Kalijaga di Java oleh Syekh Burhanuddin di Sumatera, kemudian
cerita para mu'alaf kayak tadi yang disampaikan Prof. Amira, Richard Lee, kemudian Deddy Corbuzier dan sebagainya, maka keterampilan pertama yang harus dikuasai oleh konselor Islam itu adalah dia menguasai sendiri Islam itu. Ya, betul. Itu dia harus menguasai betul. Kalau tidak menguasai dia terbawa arus oleh konseli atau kliennya. Yang kedua, ketika ada klien yang sudah memiliki kepercayaan berbeda dengan Islam dan dia tahu kita konselor Islam, artinya dia sudah dalam tanda kutip menyerahkan diri kepada konselor Islam yang tentu akan ada label yang melekat yaitu Islam. Yang ketiga, tadi saya mengatakan dari pengalaman para mu'alaf dan seterusnya, kita tidak langsung mengkonfrontasi nilai-nilai yang dianutnya di luar Islam, tidak. Tapi kita mohon izin menyampaikan nilai kita kepada mereka. Nah, ketika kita menyampaikan nilai-nilai kita kepada mereka, disitulah keterampilan pertama yang penting, bahwa kita konselor Islam itu harus menguasai Islam. Bahasanya kita tidak saja ahli dalam Islam, tapi kita juga berislam. Nah, kalau kita sudah ahli dalam Islam, lalu kita berislam, menerapkan Islam itu, apalagi menguasai nilai-nilai Islam itu secara kesejukan, maka insya Allah dia akan teratasi masalahnya, dan jangan-jangan pada akhirnya sebagaimana mu'alaf tadi, dia pun bisa menjadi mu'alaf gitu. Saya kira itu menurut saya. Terima kasih Bu Jum. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Pak Wahidin, ada tambahan? Cukup. Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Nur Cahyo, yang jelas sebagai konselor Muslim kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang yang klien yang di luar Islam ya. Tetapi kita bisa menyampaikan seperti yang disampaikan Pak Rahmat, kita bisa memberikan bahwa dalam Islam seperti ini loh gitu. Nah, kalau seandainya dia nanti akan tertarik atau segala macam, mungkin dia akan berpikir lagi bagaimana nilai-nilai Islam itu. Nah, mungkin itu diskusi kita hari ini Bapak dan Ibu semua. Saya melihat ini luar biasa. Mungkin untuk berikutnya kita akan tidak lanjuti lagi materi-materi terkait mungkin khusus untuk ke tekniknya mungkin lagi ya Bu Prof. Amira, ke teknik-teknik konseling Islam gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita beri aplaus bersama-sama untuk narasumber kita yang luar biasa. Oke. Terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri webinar kita pada sesi keempat pada hari Kamis 13 Maret 2025 dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pemateri yang keren hari ini. Terima kasih Bu Jum.